Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV Aspirasi Guru Inspirasi Indonesia, berjumpa lagi dengan saya Widian Komalasari dalam program TV Aspirasi Guru Bincang Sekolahku. Untuk membahas topik lebih lanjut, telah hadir bersama kita yaitu 3 narasumber yang bisa kita lihat di sini. Yang pertama yaitu Bapak Jarkasi MTD selaku Kepala SD Negeri Salira, Kecamatan Pulau Ampel. Yang kedua, Ibu Maniah SPD selaku Dewan Guru dari SD Negeri Salira. Dan yang terakhir narasumber kita yaitu Ibu Julianti SPD selaku pengajar praktik guru penggerak angkatan 4. Sahabat TV Aspirasi Guru Kabupaten Serang, untuk membahas topik lebih lanjut, mari kita buka bincang-bincang kali ini. Salam semangat Bapak Ibu yang menjadi narasumber di sini. Yang pertama, kita akan bincang-bincang terlebih dahulu dengan Bapak Kepala SD Negeri Salira, Kecamatan Pulau Ampel, yaitu Bapak Jarkasi MTD. Bapak, pertanyaan pertama, yaitu saya pengen tahu sejarah atau berdirinya SD Negeri Salira. Silahkan Bapak. Terima kasih Mbak Dian. Ini tentang SDN Salira yang dahulu dikenalnya SD Impres. SD Impres itu adalah bagian dari pemerintah Matlak, ya, yang berdiri tahun 1983. Ya. Salira SD ini adanya di desa Salira itu hanya ada satu, yaitu SD Sumberlembang. Setelah ada bantuan SD Impres di sini tahun 1983 yang seluas tanahnya kurang lebih 2.484 meter persegi. Ya, sejak itulah SDN Salira sudah beberapa pergantian kepala sekolah, dan mulai Oktober kemarin sampai sekarang saya memegang SD ini. Itu mungkin sebelumnya. Terima kasih. Iya. Bapak Jarkasi MTD, berarti Bapak di SD Negeri Salira baru dari Oktober kemarin ya Pak? Iya, betul. Berarti betul. Bapak kepala sekolah keberapa Bapak di sini? Ketujuh. Luar biasa ya, SD Negeri Salira. Boleh dilanjut Bapak, pertanyaan yang kedua. Silakan. Setiap instansi atau lembaga itu biasanya mempunyai visi, tujuan dan juga misi sebagai penunjang untuk visi tersebut. Kira-kira visi dan misi dari SD Negeri Salira itu sendiri seperti apa Bapak? Terima kasih. Dari kurun waktu setiap perubahan pergantian kepala sekolah tentu pasti mempunyai visi dan misi. Iya. Nah, oleh karena itu di samping kanan saya pendamping saya yang setia yaitu guru SDN Salira yang saya kira sini sudah cukup lama. Silakan, mungkin akan disampaikan. Iya, silakan Ibu. Di sini saya akan bacakan visi dulu ya, visi dari SDN Salira, yaitu terwujudnya sekolah ramah, unggul dalam prestasi, berkarakter, berlandaskan iman dan takwa. Sedangkan misinya yaitu menyiapkan generasi unggul, memiliki potensi di bidang impact dan impact. Ya, seperti itu kira-kira visi dan misi dari SD Negeri Salira. Terima kasih Ibu. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa sahabat aspirasi guru, visi dari SD Negeri Salira yaitu terwujudnya sekolah ramah anak, unggul dan prestasi, berkarakter, berlandaskan iman dan takwa. Luar biasa ya Bapak, Ibu, bagaimana cara kita untuk mewujudkan visi dan misi yang tadi sudah disampaikan. Ya,
Sahabat TV Aspirasi Guru, bincang-bincang kita semakin seru lagi. Ya, dilanjutkan Bapak sebagai salah satu sekolah inti SD inti di Kecamatan Pulau Ampel yang membawahi 9 SD. Kira-kira prestasi atau penghargaan apa saja yang sudah didapatkan oleh SD Negeri Salira, Bapak? Terima kasih Mbak ya. SD Salira ini ya cukup memang strategis sekali, lokasinya juga cukup lumayan, prestasinya alhamdulillah cukup banyak sekali. Ya, salah satunya tadi yang sudah dipentaskan di depan tadi, yaitu pentas seni. Anak kita sejak dari SD kelas 3 itu sudah bisa memukul gendang dengan rapi, dengan ahlinya. Selain itu juga banyak prestasi-prestasi yang lain, untuk seperti MTQ, silat, Bapak, dan banyak lagi lah. Seperti olahraganya ya, tenis meja udah pernah jadi juara juga gitu. Termasuk juga di bidang akademiknya sudah pernah pernah juara 1 lomba ramah agama juga itu. Insya Allah artinya ya tidak kalah hebatnya dengan SD-SD yang lain gitu ya, untuk SD Salira ini. Sebab SD ini adalah SD inti yang benar-benar lebih berat tanggung jawabnya karena membawahi 9 SD, yaitu yang namanya SD Indah. Itu mungkin Mbak Dia. Iya, sangat luar biasa ya penghargaan atau prestasi yang sudah didapatkan oleh SD Negeri Salira. Sebelum melanjut ke narasumber berikutnya, satu lagi mungkin Bapak, pertanyaan dari saya. Sekarang ini kan sudah banyak nih sekolah-sekolah swasta, kemudian sekolah-sekolah IP gitu kan Pak ya, yang dengan fasilitas luar biasa, bagus. Kira-kira nih dari Bapak Kepala Sekolah, daya jual untuk masyarakat sekitar terutama agar mereka menyekolahkan anaknya di SD Negeri Salira, kira-kira apa itu Pak? Terima kasih. Banyak sekali Mbak ya untuk promosi seperti itu, karena memang SD Salira itu sudah tidak asing ada di kita ya. Sudah tidak asing. Ibu-ibu dan bapak-bapak juga sudah sudah melihatlah, artinya potensi dari guru-gurunya yang rata-rata sudah S1 semua. Iya. Terus yang keduanya sudah sudah berpengalaman gitu ya, sudah berpengalaman lah gitu ya. Terus yang kedua juga linear gitu ya. Terus dari fasilitas semua saya rasa sudah lengkap untuk SD Salira ini ya. Alhamdulillah dari mulai musola sampai PWC, UKS alhamdulillah sudah ada. Dan yang berikutnya juga di SDN Salira ini kami punya paguyuban. Punya paguyuban. Setiap kelas itu punya paguyuban, dan setiap kelas itu juga di SDN Salira khususnya ada paguyuban SD gitu ya. Paguyuban kelas dan paguyuban SD. Jadi kalau ada apa-apa, kami ya selaku kepala sekolah dan dewan guru langsung kita ke paguyuban, kita tinggal kontak, apalagi sudah ada media HP. Iya, yang itu yang berikutnya kita tidak bosan-bosan selalu kerjasama dengan komite. Karena komite lah yang ada di lingkungan kita, selalu mendengarkan ke masyarakatnya, baik itu di musola atau di masjid, sering menyampaikan. Dan yang berikutnya kita juga sering berkunjung ke desa. Kepala desa, kepala desa menyampaikan ke staf-stafnya, apart desa di situ, mohonlah bantuan agar anak-anak di SDN Salira ini bisa meningkatkan pendidikannya yaitu di SD Salira sendiri gitu. Itu mungkin Pak. Iya, luar biasa. Ada tambahan? Sudah cukup? Iya. Dan sahabat aspirasi guru, ternyata di SD Negeri Salira itu selain punya komite, Bapak tadi disampaikan, punya paguyuban per kelas. Jadi ketika ada sesuatu hal yang perlu dibicarakan, tidak langsung kepada kepala sekolah, bisa lewat paguyuban terlebih dahulu. Luar biasa. Mungkin Mbak Ben bisa lihat sendiri yang tadi di ruangan itu ya, ruangan itu. Iya. Itu hasil karya paguyuban masing-masing kelas ya Pak. Sebelum kembang-kembang semakin benar itu sering ditata, bahkan
kebersihan juga yang kelas rendah itu dibantu oleh Pak Guyuda. kelasnya itu. Benar-benar. Ternyata bukan hanya siswanya saja yang diberikan pelajaran tentang pembelajaran di sekolah seperti apa, ternyata orang tuanya pun ikut serta Bapak ya, paguyuban itu gitu ya. Oke. Ya, terima kasih Bapak. Kemudian sahabat aspirasi guru di sini di tengah-tengah kita tadi sudah saya sampaikan bahwa narasumber selanjutnya yaitu ada Ibu Julianti SPD. Selamat siang Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ibu Julianti ini pengajar praktik guru penggerak angkatan 4. Ya, betul ya Bu ya? Betul. Ya, sahabat aspirasi guru, coba kita tanya. Maksudnya apa sih itu guru penggerak yang ada di wilayah kita? Kepada Ibu Julianti, silahkan dipaparkan apa itu guru penggerak. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Carkasih karena saya sudah diperkenankan untuk berkunjung ke sebuah bapak yang menginspirasi menurut saya, karena seharusnya memang sekolah-sekolah memang seperti ini sangat menyenangkan buat anak-anak saya. Ini begitu masuk halamannya sudah warna-warni Bapak itu membuat betah, jadi itu memang karakternya anak-anak kan seperti itu ya Bu. Betul. Ya, ini sudah keren sekali, dan terima kasih kepada TV Aspirasi Guru yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal tentang guru penggerak yang memang mungkin kabupaten sana sendiri sudah ada Bu. Ini kabupaten sana sudah masuk di angkatan keempat. Ya, betul sekali. Jadi kami dari SPK, SD, SMP dan SMA SMK itu sudah ikut pada program guru penggerak ini, dan program ini itu nanti akan dilaksanakan ini kan masih calon guru penggerak ya Bu. Kita akan laksanakan selama 9 bulan. 9 bulan. Pelatihannya 9 bulan. Ada yang daring dan luring betul. Kalau daring itu jadi Bapak Ibu guru ini masuk ke dalam LMS, ke akunnya masing-masing, di situ sudah ada modul yang harus dipelajari. Begitu. Ya, begitu. Jadi artinya teman-teman guru ini juga mengikuti program ini juga tidak akan mengganggu jam sekolahnya. Jam sekolah tetap berjalan. Gitu ya. Karena dari ini ada yang sinkron, ada yang asinkron. Kalau yang asinkron nanti akan ada tatap muka dengan instruktur, itu biasanya di jam setelah belajar. Begitu. Nah, kalau untuk asinkronnya itu mereka kan teman-teman tinggal buka akunnya, baca modulnya. Kalau memang di situ ada videonya kita lihat, kita ada literasinya kita baca. Kemudian tugas-tugas itu pun selama ini diselesaikan dengan siswa Bu. Jadi begitu. Bukan jadi, dengan gurunya Bu, ya, tapi betul, dengan siswa. Betul sekali. Jadi program PPGP ini, program pendidikan guru penggerak ini, kalau menurut saya benar-benar mendudukkan guru pada posisinya yang sebenarnya, yang seharusnya bagaimana. Kamu itu guru loh, kamu harus gimana. Nah itu banyak sekali teman-teman yang ikut program ini begitu ngikutin program, baca modul dan berkolaborasi dengan instruktur itu merasa ternyata kemarin yang saya lakukan dengan siswa-siswa itu ada yang salah, ada yang kurang. Jadi benar-benar program ini bukan hanya sebagai slogan atau program yang ngalir begitu aja secara ambil gitu ya, tetapi benar-benar merubah semua mindset guru agar benar-benar sesuai dengan baru pendidikan. Jadi kita lepaskan semua yang memang mungkin bisa dikatakan kesalahan, terus kita buka mindset kita dudukkan dua guru itu seperti ini di hadapan siswanya, terus di hadapan teman-temannya, di masyarakat pun harus seperti apa. Bahkan untuk melatih diri sendiri pun juga kita dilatih untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kita. Ya ini yang memang kalau menurut saya berbeda dengan program-program yang lain. Dan saya sebagai pengajar praktik itu mendampingi teman-teman calon guru penggerak ini ketika mereka di sekolah ada kesulitan atau apa, kita coaching di situ. Jadi artinya saya sendiri sebagai pengajar praktik banyak belajar dari teman-teman calon guru penggerak ini. Jadi mereka benar-benar guru yang kemarin ikut karena memang ikut seleksi ya, kita daftar pun tidak ada nyuruh waktu itu.
atas inisiatif sendiri menggunakan akun SIMPKB kan Mbak Ibu guru sudah punya akun SIMPKB ya teman-teman TV Aspirasi. Bisa masuk ke akunnya masing-masing, kita langsung tersedia sudah daftar, jadi bisa dikatakan akun SIMPKB itu udah tempat kita belajar sebenarnya. Jadi banyak sekali program-program di situ yang kita mendapatkan kesempatan untuk di samping dapat ilmunya, dapat sertifikatnya juga gitu ya. Termasuk pendidikan guru penggerak ini nanti akan mendapat sertifikat ketika memang lulus dinyatakan sebagai guru penggerak. Gitu. Jadi menarik sekali Bu. Jadi teman-teman guru yang memang belum jadi harus terinspirasi Bu ya, terinspirasi untuk menjadi guru penggerak. Nah, begitu. Kurang lebihnya seperti itu. Iya. Selama Ibu ikut nih menjadi guru penggerak, kira-kira manfaat apa sih yang didapatkan? Kalau saya sendiri kan sebagai pengajar praktik ya Bu, kalau calon untuk guru penggeraknya yang saya lihat sejauh ini saya mendampingi teman-teman itu mereka benar-benar menjadi lebih enjoy, lebih mendalami guru itu harus seperti ini. Jadi bahkan dari teman-teman yang sekian sudah kami wawancarai itu, mereka merasa yang ternyata belajar itu nggak harus dalam kelas nulis dan lain sebagainya. Justru kami diajarin untuk bagaimana belajar itu yang menyenangkan buat anak-anak, untuk siswa, betul Bu. Dan kita pun mengajar itu harus benar-benar menggunakan jiwa. Kita hadir sepenuhnya, baik itu fisiknya, hatinya, perasaannya. Nah itu yang memang pada akhirnya setiap teman-teman calon guru penggerak yang baru belajar 2 modul ya kurang lebih, belum semuanya itu mereka sudah merasa yang ternyata ketika saya mau belajar itu saya bukan mau mikirin materinya, tapi materi ini saya cocok untuk permainan apa. Jadi jadi anak-anak juga merasa lebih dekat dengan teman-teman ini. Dan saya sendiri pun dari karena memang mengikuti juga LMS-nya, jadi saya pun juga menerapkan di kelas gitu Bu. Jadi sekali mendayung buat juga pulang sahabat aspirasi guru, tadi kita sudah menjelaskan apa itu guru penggerak, manfaatnya apa menjadi guru penggerak gitu ya. Nah sekarang kira-kira Bu, syarat nih, mungkin sahabat aspirasi ada yang mau menjadi guru penggerak, syaratnya apa sih untuk menjadi guru penggerak itu Bu? Oke. Sebenarnya semua guru punya kesempatan. Semua guru punya kesempatan, sahabat aspirasi. Iya, karena kita sejauh memang punya akun SIMPKB, punya akun yang menggunakan akun SIMPKB. Kalaupun belum punya NPTK kan bisa menggunakan produk itu ya. Jadi itu sudah hak milik kita. Bisa mendaftar, nanti ada beberapa seleksi yang harus diikuti. Ada beberapa seleksi yang harus diikuti. Iya. Untuk calon guru penggerak sendiri, seleksinya itu pertama kita ketika mendaftar itu kita harus isai Bu. Isai. Ya, betul. Jadi di situ sudah ada beberapa pertanyaan yang memang harus kita jawab. Dari situ pun sudah diseleksi. Apakah isai yang kita jawab, yang kita isi itu duplikat atau tidak, itu kita sudah dicek variasinya gitu. Dan di situ sebenarnya merupakan pengalaman kita. Kalau memang kita itu sesuai dengan pertanyaan, pengalaman kita apa, kita tuangkan saja di situ. Jadi di posisinya kita nggak akan duplikasi dari siapapun. Gitu. Yang kedua ada seleksi dokumen. Jadi kita setelah mengisi isai kita juga upload dokumen kita, dokumen yang diperlukan sesuai dengan arahan yang di situ. Jadi teman-teman guru semuanya semua bisa punya kesempatan untuk ikut dalam program guru penggerak. Ya. Selanjutnya ada bakat skolastic, tes bakat. Ya, terus yang juga lagi dengan simulasi pengajar dan wawancara. Nah itu beberapa seleksi yang harus teman-teman guru penggerak. Satu lagi nih teman-teman, karena memang untuk ini Bapak Ibu atau teman-teman TV Aspirasi Guru bisa lihat di info guru penggerak. Jadi info guru penggerak langsung aja browser guru penggerak, nanti akan ada lamannya. Nah di situ ada QA-nya, ada pertanyaan tentang guru penggerak bagaimana selengkapnya begitu ya Bu. Jadi nanti Ibu juga bisa langsung browsing ya.
guru penggerak, nanti di situ ada pertanyaan, nantinya kan ada itu namanya itu tinggal ibu pilih. Nanti ibu mau tahu tentang apa di situ semua Ada di situ semua, Bu. sekali. Dan Iya. kami pun teman-teman aktif aspirasi kita dapat info juga dari lamannya. Jadi Iya. memang guru sekarang harus dituntut untuk kreatif ya, Untuk kreatif, betul, Bu, betul. Ya, seperti itu kira-kira. Jadi kalau memang nggak puas dengan percakapan kali ini, Bapak Ibu atau teman-teman divisi aspirasi bisa lihat di lamannya guru penggerak. Oke. Dan untuk informasi sekolah penggerak pun juga ada. Jadi Iya. udah ada di situ lengkap semua. Iya, sip. Ya, sahabat aspirasi, terima kasih Bu Julianti yang tadi sudah memaparkan lebih lanjut bagaimana menjadi guru penggerak, syaratnya apa saja, dan ada juga yang namanya sekolah penggerak, Ibu. Iya, mungkin nanti Bapak Jarkasi MPD dari SD Negeri Salira, Bapak mungkin berminat gitu ya untuk menjadi sekolah penggerak, dan juga Ibu mungkin dan kita semua sahabat aspirasi guru bisa mengikuti program guru penggerak. Ya, sudah dipaparkan oleh Bapak Kepala Sekolah, kemudian Ibu selaku Dewan Guru dari salah satu SD Negeri Salira, kemudian Ibu Julianti dari guru penggerak. Tadi sudah disampaikan, semoga apa yang disampaikan para narasumber ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya kita sebagai Dewan Guru di Kabupaten Serang. Sahabat aspirasi, terima kasih kami ucapkan sekali lagi untuk narasumber yang telah hadir, Bapak Jarkasi MPD, kemudian Ibu Maniah SPD dan Ibu Julianti SPD yang sudah betul-betul menginspirasi untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan memberikan motivasi untuk kita menjadi guru yang lebih baik lagi. Kita berjumpa lagi di program TV Aspirasi Guru selanjutnya. Salam inspiratif, salam kreativitas, jayalah terus pendidikan di Kabupaten Serang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.